فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Sebuah hadis Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan, naddarallahu mru'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami' farubba muballighin aw amin sami'. Semoga Allah memberikan wajah yang berseri-seri, wajah yang berbinar di dunia dan di akhirat. Akhirat lebih penting. Kepada siapa? Sami'a maqalati, kepada orang yang mendengarkan ucapanku, perkataanku. Bukankah itu sunnah? Dia dengarkan perkataanku, dia dengarkan ucapanku, fawa'aha, lalu dia menyimpannya di dirinya, fa'addaha, lalu dia sampaikan lagi apa yang dia simpan tadi, kama sami'a, sebagaimana persis dia mendengar, dia katakan lagi. Coba dalami hadis ini, bahwa Anda tidak diizinkan bicara syariat kecuali Anda yakin itu datangnya dari Nabi Muhammad SAW, tidak boleh dikurangi sebagaimana tidak boleh ditambah. Kenapa? Karena yang diizinkan Allah bicara agama hanya seorang Nabi Muhammad SAW. Beliau satu-satunya Rasul Allah untuk seluruh manusia dari zaman beliau sampai dunia kiamat. Maka seluruh agama harus dikiblatkan, disentralkan, dijadikan satu sumber, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farubba muballighin aw amin sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan kepadanya perkataanku lebih pandai memahaminya, lebih pandai memperluasnya, lebih pandai mengerti makna-maknanya, lebih baik daripada orang yang mendengarnya langsung dari diriku. Tapi pada dasarnya adalah agama harus disampaikan sesuai dengan yang dikatakan Rasul. Tak boleh tidak. Di dalam Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat 41, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Surat apa saya katakan tadi? Surah An-Nisa. Ya. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Bagaimana wahai Nabi, wahai Rasul, kalau nanti setiap umat ada saksi yang Allah datangkan untuk mereka atas amal mereka. Tafsir daripada ayat ini adalah setiap umat Allah datangkan Nabi mereka agar Nabi itu menjadi saksi akan benar atau tidak benarnya amal yang telah dilakukan oleh umat mereka. Itu dia saksi yang Allah inginkan dalam ayat tadi. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Lalu Allah katakan untuk engkau wahai Rasul, untuk engkau wahai Nabi, وَجِئْنَا بِكَ, kami akan datangkan engkau wahai Nabi, wahai Rasul, ala haulai, atas mereka umatmu, syahida, sebagai saksi. Alhasil adalah di akhirat kelak Rasul yang akan menyaksikan amal kita, menjadi saksi di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, amal ini sesuai dengan apa yang aku ajarkan, yang ini tidak sesuai, yang ini sesuai, yang ini tidak sesuai, yang ini sesuai, yang ini tidak sesuai. Kenapa Rasul yang dijadikan saksi? Karena Rasul yang mengajarkannya kepada manusia, kepada kita. Dan di sini nggak akan lolos. Ibadah-ibadah yang tak sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan tak akan lolos. Maka yang akan hanya diterima di sisi Allah
adalah amal yang benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan dan diamalkan dan dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu guru-guru ini apa tugas mereka? Tugas mereka adalah menyampaikan kepada kita, begini loh yang Rasul amalkan, begini loh cara Rasul mengamalkan, begini loh cara Rasul melaksanakan, jumlahnya sekian, waktunya sekian, jenisnya sekian, bilangannya sekian. Begitu yang Rasul amalkan. Yang begini tidak. Untuk apa semua itu? Semua itu dalam rangka agar, pertama, agama Rasul sampai kepada generasi penerus. Dua, generasi penerus terikat dengan Rasulnya. Tiga, amalan generasi penerus tetap ada standarisasi yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kayaknya Rasul nggak perlu diutus oleh Allah. Coba pikirkan baik-baik apa yang saya katakan. Kalau cukup dengan ikhlas saja mah, kayaknya Rasul nggak perlu diutus. Yang penting ikhlas, urusan selesai. Kenapa Allah turunkan Al-Quran kepada Rasul dengan aneka ragam aturan yang sangat ketat? Agama ini punya aturan yang sangat ketat. Di mana peraturan perusahaan terbesar manapun di permukaan bumi kalau dihadapkan kepada peraturan Islam, nggak ada apa-apanya peraturan mereka. Hadapkan kepada saya perusahaan paling bonafit di permukaan bumi dengan aturan perusahaan paling ketat di permukaan bumi. Hadapkan kepada peraturan syariat, nggak ada apa-apanya peraturan perusahaan paling bonafit itu. Datangkan dari mana? Dari Jerman, dari Amerika, datangkan. Bandingkan dengan peraturan agama Islam. Kecil peraturan mereka, nggak ada apa-apanya. Peraturan Islam itu A to Z kehidupan. Bagaimana tidur, bagaimana makan, bagaimana cara mengambil, bagaimana. Ada sahabat mengambil kurma langsung sekali dua. Kata Nabi jangan, satu-satu ambil. Bayangkan, cara mengambil kurma saja ada aturannya dalam syariat. Kalau kita lagi memegang pisau, kata Nabi, berikan kepadanya gagangnya. Jadi kalau kita memberikan pisau kepada saudara kita, jangan gagangnya kita yang pegang, pisaunya ke arah kawan. Jangan. Ambil bagian pisaunya, serahkan bagian gagangnya, pegangannya. Saya tidak ingin bicara itu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau hanya cukup dengan ikhlas saja, semua urusan selesai, semua urusan diterima, semua amal ibadah benar. Pertanyaannya, yang salah yang mana ya? Berarti nggak ada yang salah. Kalau nggak ada yang salah, berarti semua amal umat Islam ini diterima dan semua umat Islam ini kena ke surga. Kayaknya di dalam Al-Quran yang ke surga sedikit. Kayaknya di dalam hadis yang ke surga sedikit. Biografi Nabi kita tercinta Muhammad SAW bagi orang yang benar-benar serius mempelajari biografi Rasul tercinta, memarahi para sahabat yang salah dalam beramal. Padahal pas sahabat itu pasti ikhlas, tetapi cara beramalnya salah, dimarahi oleh Rasulullah SAW. Sampai sebuah hadis sahih dari Imam Bukhari yang sangat keras dan tegas, Nabi mengatakan, afalam yas'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyis su'al. Kenapa mereka tak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Bahkan di dalam kalimat sebelumnya Nabi mengatakan qataluhu qatalahumullah.
mereka telah membunuh saudara mereka itu. Semoga Allah perangi mereka. Afalam yas'alu idlam ya'lamu. Kenapa mereka tidak mau dulu bertanya ketika mereka tidak tahu? Fa inna shifa'al 'ayyis su'al. Karena obat daripada kebodohan adalah bertanya. Dan riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz, engkau ingin menjadi orang yang menebar fitnah di tengah manusia, wahai Mu'adz. Padahal Mu'adz sholat panjang. Salah di mana sholat panjang? Sholat, dimarahi Rasul. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu di sisi umat Islam gelarnya adalah orang yang paling pandai menakar hukum halal dan hukum haram. A'lamu ummati bil halal wal harami Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti menakar halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Suatu saat salah beliau dalam menakar cara beribadah sebagai imam. Beliau terlalu panjang, pada rakyatnya atau makmumnya sedang membutuhkan pendek. Dimarahi habis-habisan oleh Rasul tercinta. Dan mengatakan bahwa apakah engkau menebar fitnah, menebar bencana di tengah manusia, wahai Mu'adz? Padahal yang terjadi, Mu'adz sholatnya panjang. Kalau di zaman kita sekarang ada orang yang sholatnya panjang dimarahi gurunya, kamu, apa yang akan terjadi? Saya akan sholat. Saya nggak berbuat apa-apa, hanya sholat, memimpin sholat. Dan saya sengaja membuat sholat panjang agar pahala umat ini banyak, agar pahala makmum banyak. Salah saya ada di mana ya? Dan Rasul tidak mengatakan kepada Mu'adz, engkau ikhlas atau tidak ikhlas wahai Mu'adz. Rasul tidak mengatakan itu. Karena rata-rata orang yang sholatnya panjang ikhlas. Justru yang tidak panjang yang dipertanyakan ikhlas enggak ikhlasnya. Oleh karena itu, izinkan saya, saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, mengatakan bahwa kalau kita ingin beramal, pertama kali yang harus kita buatkan pertanyaan, sudah sesuaikah amal saya sesuai dengan aturan syariat? Itu dulu yang paling penting. Baru pertanyaan kedua, ikhlaskah saya melakukannya atau ada udang di balik bakwan? Kalau ada udang di balik bakwan, pengen dipuji manusia, pengen dapat gelar kiai, pengen dapat gelar ustadz, pengen dapat gelar orang alim, pengen dapat pujian orang, pengen dapat pujian engkau adalah orator paling hebat, engkau kalau sudah ceramah orang terpukau dan semacamnya, atau memang bersemangat disebabkan ada calon mertua hadir, macam-macam lah. Itu pertanyaan kedua, pasca pertanyaan penting pertama. Itu juga penting, yang kedua juga penting. Tapi banyak orang sekarang di ikhlasnya, difokuskan pembicaraan di ikhlasnya, lalu tidak memfokuskan syarat yang kedua, yaitu sesuaikah amal ini dengan apa yang diajarkan oleh Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya sama-sama penting. Namun ketahuilah bahwa seluruh dai, seluruh ustadz di Indonesia ini sepakat, semua sepakat, tidak ada khilaf. Kalau amal itu tidak ikhlas, tidak diterima Allah. Itu sepakat. Siapapun ustadz, siapapun dai, siapapun kiai yang berbicara, siapapun tuan guru yang ngomong, sepakat soal ikhlas. Maka ketika kita membahas ikhlas, ikhlas dan ikhlas, ikhlas dan ikhlas, pasti tidak ada pertentangan. Tapi begitu kita masuk kepada syarat yang satunya lagi, harus sesuai dengan sunnah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, disinilah perdebatan panjang di tengah umat Islam. Disinilah mafraqut tariq, persimpangan jalan, engkau mau mengikuti sunnah Rasul atau tidak. Izinkan saya mengajak diri saya pada kesempatan yang berbahagia ini, dan kita semua yang hadir di majelis yang berbahagia ini, mari kita ikuti sunnah Rasul. Karena agama satu-satunya yang Allah sampaikan kepada seorang manusia, dan seorang manusia satu-satunya yang diizinkan Allah untuk bicara agama adalah Rasul. Selain Rasul hanya penyampai dari Rasul.
Izinkan saya untuk mengatakan seluruh guru, seluruh ustaz, hanya jembatan yang kita gunakan, alat yang kita gunakan untuk menyampaikan kita kepada bagaimana sih yang diajarkan Rasul. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, dan itu diulang-ulang oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Saking bagusnya permisalan yang beliau bawakan di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, diulang-ulang dan sering kita dengar guru kita mengatakan hal yang diulang-ulang terus. Ulama bagi umat itu tak ubahnya bagaikan bintang-bintang bagi orang yang ingin menentukan arah kiblat. Sebenarnya tujuan utamanya adalah arah kiblat. Namun ketika mereka tidak mengerti bagaimana menentukan kemana arah kiblat, ketika mereka sedang berada di laut, mereka sedang berada di darat, mereka sedang berada di gurun, mereka harus melihat ke atas. Sekarang kita sudah mengatakan, nggak perlu lagi ke atas, cukup pakai pakai apa? Kompas. Kompas bisa salah nggak? Bintang bisa salah nggak? Nggak bisa. Kompas bisa kehilangan sinyal nggak? Bintang bisa kehilangan sinyal nggak? Berarti tetap unggul, yang unggul adalah bintang. Yang unggul adalah bintang. Suatu saat kompas ini bisa hilang nggak? Kita bisa lupa bawa kompas nggak? Intinya adalah beliau mengatakan bahwa tujuan utamanya adalah mengerti arah kiblat. Inilah tujuan utamanya. Namun untuk itu dia perlu melihat bintang untuk mengetahui kemana arah kiblat yang benar. Nah, bintang-bintang inilah tugasnya para ulama mengajarkan kepada manusia arah kiblat yang benar. Lalu beliau katakan begini, sekiranya engkau sudah berada di depan Ka'bah, nggak perlu lagi lihat bintang. Kan tujuannya udah jelas. Nih. Ini kiblatnya.